Jadi kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu diturunkan, dibunuh, tidak, digulingkan. Lagi satu jenderal yang merupakan mantan pimpinan Korps Marinir Angkatan Laut Indonesia, namanya Jenderal TNI Purnawirawan Marinir Soeharto. Pernyataannya sangat sadis untuk Pak Presiden Jokowi maupun kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Entah apa yang membuat para pensiunan jenderal ini ngamuk-ngamuk tak karuan terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari seluruh orang-orang yang berteriak ini, mulai dari Refli Harun yang merupakan pecatan, Said Didu juga pecatan, boleh jadi orang ini adalah orang yang tidak mendapatkan apa-apa pasca dia pensiun. Tidak ada job-job yang dia terima dari negara. Kan biasanya memang para jenderal yang bagus itu kalau sudah pensiun biasa ditempatkan sebagai komisaris di beberapa BUMN. Nah, tetapi sepertinya baik Pak Jenderal Winarko maupun Jenderal Soeharto ini tidak dapat apa-apa, sehingga teriakannya sangat nyaring. Di abad informatika ini tidak ada satupun kebohongan, tidak ada satupun kecurangan yang tidak sampai kepada rakyat kita. Kalau tahu besok dia umumkan, kalau tahu curang jangan khawatir. Kami mempunyai yang betul, dan kita lihat hasil pemilu kita di luar. Ini yang betul. Karena orang luar tidak mau bermain kotor seperti ini. Kita lihat ada 9 kepala negara, ada Amerika, ada Malaysia dan lain. Semua tidak ada yang memenangkan 02, tidak ada. Karena apa? Karena orang luar sadar kalau mereka tidak akan memilih orang yang punya pelanggaran HAM, tidak akan memilih orang yang melanggar konstitusi kita, ya. Jadi sangat aneh kalau ada anak yang pasang popok sendiri belum bisa mau dijadikan wapres. Nah, jadi saya ingatkan kepada KPU, silahkan Anda umumkan pun, tapi saya yakin kita akan memberikan yang terbaik karena ada di tangan kami. Tidak akan beda dengan penilaian di luar. Itu satu. Kedua, kemarin saya mendengar Pak Muldoko mengatakan sudah jangan ada people power. Kita kayak negara hukum. Salmatnya kita negara hukum, tak akan kepada itu Jokowi, bukan kepada rakyat kita. People power bukan melanggar hukum. People power adalah kekuatan demokrasi yang disumpah tidak bisa keluar. Karena saya heran ada pertanyaan seperti itu. Kalau supaya people power dihentikan, justru people power itu yang betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Muldoko itu sampaikan kepada Jokowi, karena dialah pelanggar utama. Dan saya harapkan kawan-kawan mungkin terus kita lakukan ini. Kalau kita terus lakukan, dia tidak berani ke Jakarta, ya, dia pengecut. Setiap ada kegiatan sini, entah masuk gorong-gorong, entah masuk kemana itu, nggak berani di Jakarta. Pemimpin apa kalau nggak berani itu? Jadi kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu diturunkan, dibunuh, tidak, digulingkan.
digulingkan. Sekali lagi, Jangan banyak basa-basi. jadi jangan banyak basa-basi. Hari-hari berikut adalah hari-hari untuk kita kegiatan melawan dan menggulingkan Joko Widodo dan keluarganya. Apa jadinya negeri ini kalau para pentolan-pentolan jenderal memiliki sikap perilaku seperti ini? Ya mungkin negara ini cepat bubar, dan boleh jadi mereka semua ini yang hidup di zaman penjajahan Republik Indonesia, ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, Indonesia dijajah oleh Belanda, maka boleh jadi hari ini kita belum merdeka. Kenapa? Karena terkesan bahwa apa yang dilakukan oleh para jenderal ini semua tindakan yang menurut saya sangat jauh dari cinta akan persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa demikian? Karena nyata-nyata persoalan kecurangan pemilu yang seharusnya kalaupun itu terjadi diselesaikan di MK, justru seruannya langsung ke Pak Jokowi dengan melalui proses revolusi yang ujung-ujungnya juga adalah pemaksulan secara paksa menurunkan Pak Jokowi dari jabatannya. Malah ada narasi yang menarik di dalam orasinya, katanya bukan menurunkan tetapi menumbangkan Pak Jokowi, bahwa Gibran itu katanya anak ingusan yang belum pantas menjadi wakil presiden, sehingga orang ini sepertinya memang menaruh kebencian yang sangat dalam terhadap Pak Jokowi, dan momentum ini dijadikan sebagai alasan untuk menjelek-jelekkan Pak Jokowi, menyudutkan Pak Jokowi, dan membangun provokasi terhadap umat. Dan bahkan katanya jangan pernah berhenti demo sampai kita mendapatkan perhatian daripada TNI, yang pada ujung-ujungnya nanti berharap TNI akan berpihak kepada gerakan yang dia lakukan. Kalau itu dilakukan terus-terus tanpa henti. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, mesti dijernihkan pikiran kita. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan terhadap mereka semua yang notabene-nya yang lagi dia perjuangkan adalah kepentingan pribadinya, yang dia perjuangkan adalah kepentingan kelompoknya. Karena omong kosong kalau dia perjuangkan kepentingan rakyat. Faktanya rakyat hari ini mendukung Pak Prabowo sehingga terpilih menjadi presiden sekalipun belum diumumkan. Bayangkan kalau 58% yang mendukung Pak Prabowo, artinya apa? Suara soal revolusi, suara yang dihembuskan mereka terkait soal pemaksulan menumbangkan Pak Jokowi itu hanya nada-nada sumbang saja. Sebuah narasi yang berupaya menggiring opini publik agar publik meyakini apa yang dia sampaikan itu adalah satu bentuk kebenaran, yang pada akhirnya nanti dia berharap akan banyak orang yang ikut dalam aksi yang dia lakukan. Tetapi kesyukuran terbesar kita sekali lagi bahwa sudah banyak orang yang sadar, yang mendukung Pak Anies pun satu persatu sudah mulai sadar, yang mendukung Ganjar Pranowo pun satu persatu mulai sadar dan tidak mau ikut-ikutan terhadap aksi yang dilakukan oleh para sampah-sampah NKRI ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.